Wahai jiwa terpilih, apakah kamu menyadari orang-orang yang menertawakanmu diam-diam mengawasi, berharap kamu tidak akan pernah menyadarinya? Kini mereka tidak bisa mengalihkan pandangan. Sekarang bayangkan ini sejenak, wahai yang terpilih. Kamu dulunya adalah badai yang tenang, tak terlihat, diremehkan, hampir terlupakan. Mereka pikir kamu naif. Mereka berasumsi kamu tidak akan pernah mengerti. Kamu bermain pura-pura bodoh dengan sangat baik. Mereka mempercayai kebohongan mereka sendiri. Tapi kini, kamu berjalan seolah tahu sesuatu. Kamu terlihat seolah melihat segalanya, dan itu membuat orang tidak nyaman. Itu membuat mereka terobsesi. Mereka terpesona. Dan pada saat yang sama mereka mati-matian mencari tahu bagaimana caranya kamu berhasil memecahkan kode itu, karena kamu tidak pernah dimaksudkan untuk bangun sekuat ini, sewaspada ini, seberkuasa ini. Sains telah membuktikan bahwa intuisi manusia, ketika sepenuhnya aktif, dapat mendeteksi kebohongan, manipulasi, dan perubahan energi halus lebih cepat daripada mesin apapun. Auramu berubah, wahai yang terpilih. Neuron-neuron di otakmu benar-benar menyambung kembali melalui pengalaman, rasa sakit, keheningan, dan pengamatan. Dan kini kehadiranmu saja terasa seperti kebenaran yang masuk ke dalam ruangan. Itulah yang membengkokkan kenyataan. Bukan sihir, bukan keberuntungan, tapi kesadaran. Dan terima kasih, wahai yang terpilih. Jangan lupa untuk meneruskan pesan ini dengan cukup menekan tombol suka di bawah ini dan subscribe. Bantu sebarkan cahaya ini ke lebih banyak jiwa karena adalah tanggung jawab kita semua untuk meneruskan kekuatan ini. Kamu tidak hanya mendengarkan, kamu adalah bagian dari sebuah kekuatan. Kamu membawa sesuatu yang sakral. Dan terima kasih telah menjadi bagian dari misi ini. Sekarang, mari kita bicara tentang apa yang benar-benar membuat mereka terkejut. Mengapa mereka berbisik-bisik? Mengapa mata mereka mengikutimu bahkan ketika kamu tidak melihat? Lihat, orang-orang di sekitarmu diam-diam panik. Bukan karena kamu berisik, bukan karena kamu agresif, tetapi karena keheninganmu kini berbicara banyak. Kamu dulu terlalu banyak menjelaskan. Kamu dulu meragukan instingmu. Kamu dulu mengecilkan diri hanya untuk membuat orang lain merasa tinggi. Tapi tidak lagi. Kamu sudah menyadarinya. Pola itu, proyeksi itu, manipulasi itu, seluruh permainan itu. Dan kamu tidak membutuhkan megafon untuk mengungkap mereka. Kamu hanya butuh jarak, kejelasan, dan waktu. Sungguh gila betapa sederhananya kebenaran itu ketika hatimu akhirnya berhenti berbohong untuk melindungi orang-orang yang menyakitimu. Mereka sekarang mengawasimu seolah-olah mereka menyaksikan sebuah glitch dalam ilusi mereka sendiri. Karena bagaimana mungkin orang yang mereka abaikan menjadi orang yang memegang cetak biru? Bagaimana mungkin orang yang pendiam menjadi cermin yang menunjukkan kepada mereka siapa mereka sebenarnya? Dan inilah putarannya. Wahai yang terpilih, kamu tidak hanya memahami mereka, kamu memahami dirimu sendiri. Itulah yang tidak bisa mereka tangani. Karena begitu seseorang bertemu dengan jiwanya sendiri dalam kegelapan dan keluar bersinar, tidak ada apapun di dunia luar yang memegang kekuatan lagi. Tidak ada opini, tidak ada gosip, tidak ada lingkaran pertemanan palsu. Mereka kehilangan akses saat kamu menemukan kebenaranmu. Kamu kini membuat orang mempertanyakan hidup mereka sendiri. Mereka mencoba meniru cahayamu, tetapi imitasi tidak memiliki getaran. Mereka bertanya-tanya, bagaimana kamu tetap tenang? Bagaimana kamu terus bergerak tanpa meminta perhatian? Bagaimana kamu tahu banyak hal tanpa diberitahu? Dan rahasianya sederhana, kamu berhenti mengejar kebisingan dan mulai mendengarkan alam semesta. Lihat, ketika seseorang terhubung dengan diri tertingginya, mereka berhenti membutuhkan validasi dari energi yang lebih rendah. Pergeseran frekuensi itu menciptakan gangguan. Orang-orang merasa terekspos di hadapanmu, bukan karena kamu menghakimi, tetapi karena energimu tidak lagi mendukung kebohongan, dan itu menakutkan bagi mereka yang masih hidup dalam ilusi. Apa yang terjadi sekarang adalah revolusi diam. Orang-orang yang sama yang mencoba meredupkanmu, kini diredam oleh sinarmu. Orang-orang yang sama yang menjelek-jelekkan namamu kini terkubur dalam keheninganmu. Dan bagian terburuk bagi mereka, kamu tidak pernah kembali untuk menjelaskan.
Kamu hanya berevolusi dengan tenang, kuat, tanpa penyesalan. Lihat, menyadarinya tidak membutuhkan balas dendam. Itu membutuhkan ingatan. Mengingat siapa dirimu sebelum dunia mencoba meyakinkanmu bahwa kamu kecil. Dan disinilah kamu, bukti nyata bahwa ketika alam semesta ingin pamer, ia menggunakan orang-orang yang diabaikan semua orang. Jadi biarkan mereka bertanya-tanya. Biarkan mereka berbicara. Biarkan mereka mencoba menguraikan cahayamu seolah itu teka-teki. Karena kekuatan sejati bukanlah apa yang kamu sadari, tapi siapa dirimu setelahnya. Dan tidak ada yang bisa memalsukannya. Wahai yang terpilih, ini adalah momenmu. Kamu mendapatkan kejelasan ini. Kamu mendapatkan kedamaian ini. Kamu mendapatkan energi ini. Dan kini, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kamu mengajarkan pelajaran terkeras yang pernah mereka dengar. Jadi, jika kamu masih di sini, wahai yang terpilih, itu memberitahuku sesuatu. Kamu merasakannya, bukan? Pergeseran itu, kebenaran itu mengalir melalui tulang-tulangmu. Kamu tahu mereka mengawasimu sekarang seolah kamu adalah plot twist yang tidak pernah mereka duga. Jika pesan ini mengenai sasaran, tulis, saya sudah menyadarinya di kolom komentar agar saya tahu kamu benar-benar terjaga dan sepenuhnya terhubung. Dan jika kamu merasa terpanggil untuk mendukung kekuatan di balik pesan ini, terima kasih banyak. Sekecil apapun, itu sangat membantu kami menjaga kebenaran ini tetap hidup dan murni. Energimu mendorong misi ini. Dan kehadiranmu di sini sudah membuktikan bahwa kamu bukan orang biasa. Sekarang, tarik napas karena kita akan masuk lebih dalam lagi. Dan percayalah, jika kamu benar-benar seperti yang kamu katakan, salah satu dari yang terpilih sejati, kamu tidak hanya akan mendengarkan ini, kamu akan merasakannya di dalam hatimu. Mari kita bedah semuanya langkah demi langkah. Mari kita mulai. 1. Mereka pikir kamu bodoh. Sekarang kamu adalah cetak biru yang mereka diam-diam tirukan. Mereka ingin kamu tetap bingung, tapi sekarang mereka meniru kejelasanmu dalam keheningan. Mereka ingin kamu tidak terlihat. Sekarang kamu adalah satu-satunya yang mereka lihat. Jangan memutarbalikkan fakta ini, wahai yang terpilih. Apa yang sedang kamu alami saat ini, itu bukan keberuntungan, itu bukan fase, itu jelas, bukan kecelakaan. Itu direkayasa secara spiritual, psikologis, energik, dan bukan hanya oleh alam semesta, tetapi oleh rasa sakit yang mereka coba kubur bersamamu. Orang-orang yang sama yang tertawa ketika kamu tersesat kini diam-diam mempelajari setiap gerakanmu, seperti itu adalah kelas master. Dan inilah bagian yang menyakitkan. Mereka mencoba merekayasa balik penyembuhanmu, tanpa pernah mengakui bahwa mereka menyebabkan luka itu. Kamu tidak hanya bersinar, kamu melewati neraka dan menolak untuk tetap di sana. Ketenangan yang kamu bawa sekarang, cahaya yang masuk ke dalam ruangan sebelum kamu, itu bukan riasan, itu bukan filter. Itu adalah hasil dari kebohongan, pengabaian, cemoohan, dan selamat dari semuanya. Intimu tidak berubah, tetapi pikiranmu tak terhentikan. Ingat ketika mereka memanggilmu terlalu sensitif? Itu hanya kode untuk kamu terlalu banyak merasakan dan aku tidak bisa memanipulasi itu. Ingat ketika mereka mengatakan kamu terlalu banyak berpikir? Itu adalah kepanikan mereka yang berbicara karena kedalaman menakutkan orang-orang yang dangkal. Dan ketika mereka mengatakan kamu telah berubah, yang mereka maksud adalah kamu tidak lagi mudah dikendalikan. Mari luruskan sesuatu. Kamu tidak pernah dimaksudkan untuk tetap terjebak dalam kebingungan. Kamu dimaksudkan untuk menguraikan seluruh ilusi. Sekarang bayangkan ini. Sebuah rumah terbakar. Semua orang lari berteriak. Tapi satu orang berjalan menembus api dengan tenang, fokus tak tersentuh. Itulah kamu sekarang secara emosional, energik, spiritual. Kamu tidak panik, kamu tidak menyerah, kamu berjalan melalui apa yang orang lain lari darinya. Dan sekarang mereka memanggilmu beruntung. Tidak, wahai yang terpilih, kamu dibuat berbeda. Mereka melihatnya sekarang, bahkan jika mereka tidak akan pernah mengatakannya dengan lantang.
Mereka mengawasimu merebut kembali kedamaianmu seolah itu adalah pengetahuan terlarang. Mereka mengawasimu berbicara lebih lembut, tetapi lebih mengena. Mereka mengawasimu tampil lebih bersih, lebih cerdas, lebih tenang dari sebelumnya. Dan itu menghantui mereka karena mereka tahu mereka berperan dalam kekacauan yang membentukmu. Dan sekarang, kamu berjalan dengan kekuatan yang sama yang mereka coba kuras darimu. Mereka tidak mengharapkan versimu yang ini. Mereka pikir jika mereka mengabaikanmu cukup lama, kamu akan menghilang. Tapi kamu tidak menghilang. Kamu bertransformasi dengan tenang, tepat, tanpa peringatan. Dan inilah ironi yang kejam. Mereka bisa berjalan di sampingmu. Mereka bisa tumbuh bersamamu. Tapi mereka memilih kendali daripada koneksi. Mereka memilih ego daripada empati. Dan sekarang jiwa yang mereka pikir mudah dihancurkan berdiri di depan mereka sebagai pengingat diam atas kegagalan mereka. Transformasi yang membuat mereka terpesona. Itu tidak datang dari TED Talk atau Vision Board. Itu datang dari menangis hingga tertidur dan bangun dengan api di perutmu. Itu datang dari kehilangan semua orang yang kamu pikir akan tetap tinggal dan menyadari bahwa ditemani dirimu sendiri adalah kedamaian. Itu datang dari menatap langit-langit pada jam 3 pagi dan akhirnya memutuskan bahwa cukup sudah. Mari kita jawab apa yang mereka bisikkan. Bagaimana kamu menyadarinya? Bagaimana kamu menjadi begitu kuat? Bagaimana kamu membuka tingkat kedamaian ini setelah semuanya? Begini caranya. Kamu berhenti menunggu penyelesaian dan menjadi penyelesaian itu sendiri. Kamu berhenti membutuhkan permintaan maaf dan malah membangun batasan. Kamu berhenti tampil, menyenangkan orang, berpura-pura. Dan ketika kamu berhenti berusaha dicintai oleh orang-orang yang bahkan tidak bisa mencintai diri mereka sendiri, kamu menjadi tak terhentikan. Apa yang mereka lihat sekarang bukan hanya cahayamu. Itu adalah kekuatanmu, kebebasanmu, penolakanmu untuk kembali ke sangkar yang harus kamu kecilkan diri untuk muat di dalamnya. Kamu menemukan rahasianya. Tidak semua orang pantas mendapatkan akses. Tidak setiap undangan pantas mendapatkan ya. Tidak setiap keheningan perlu dipecah. Dan yang terpenting, tidak setiap pengkhianatan pantas mendapatkan reaksimu. Kamu dulu memikul beban kebingungan, mempertanyakan nilaimu, jalanmu, suaramu. Sekarang kamu berjalan seperti seseorang yang tahu. Dan pengetahuan itu tidak datang dari buku. Itu datang dari medan perang, dari keheningan, dari melihat orang-orang menunjukkan warna aslinya, dan memutuskan, kali ini aku tidak akan berpura-pura tidak melihatnya. Biarkan saya melontarkan bom kebenaran. Beberapa orang marah atas pertumbuhanmu, karena itu membuktikan bahwa mereka tidak pernah benar-benar menghancurkanmu. Mereka memainkan peran penjahat dalam ceritamu, dan sekarang mereka marah karena kamu tidak tetap menjadi korban. Itulah yang membuat mereka terpesona, wahai yang terpilih. Itulah yang membuat mereka diam-diam marah, karena setiap kali mereka melihatmu bersinar, mereka diingatkan bahwa mereka adalah bagian dari kegelapan yang harus kamu merangkak keluar darinya. Dan coba tebak, kamu menemukan sesuatu yang tidak akan pernah mereka temukan. Kekuatan sejati bukanlah balas dendam. Itu adalah kebangkitan. Kamu membangkitkan dirimu sendiri. Kamu menemukan kekuatan di tengah reruntuhan. Dan sekarang kamulah yang masuk ke dalam ruangan dengan tatapan itu, energi itu, keheningan itu yang mengatakan, aku tahu apa yang kamu lakukan. Aku memaafkanmu, tapi kamu tidak akan pernah memiliki akses lagi. Itulah yang menghantui mereka. Bukan fakta bahwa kamu sembuh, tetapi bahwa kamu melakukannya tanpa mereka. Jadi, biarkan mereka menatap, biarkan mereka bertanya-tanya, biarkan mereka bergosip, meniru, mengejek, atau menjauhkan diri. Tidak ada yang mengubah apa yang sudah terjadi. Kamu bukan siapa dirimu dulu, dan mereka tidak siap untuk siapa dirimu sekarang. Selamat datang di eramu, wahai yang terpilih, di mana keberadaanmu sendiri adalah balasan, dan setiap napas yang kamu ambil dalam kekuatanmu adalah pengingat bagi mereka bahwa mereka berurusan dengan jiwa yang salah. Kamu sudah menyadarinya. Sekarang biarkan mereka mencari tahu bagaimana hidup dengan itu. 2. Semuanya terjadi sekaligus karena kamu dilahirkan untuk memutus pola, bukan berbaur dengannya. Kamu tidak kewalahan. Itu hanya 3 badai yang dikirim untuk melucuti kelemahanmu
dan menobatkan kekuatanmu. Apa yang menghancurkan orang lain hanya menajamkanmu. Itulah yang tidak mereka perhitungkan. Kamu tidak hancur, kamu sedang dibangun kembali dalam keheningan, bagian demi bagian ilahi. Energi yang sama yang mencoba menguburmu kini menarikmu maju, seperti gelombang yang tidak bisa kamu lawan. Sekarang, izinkan saya menjelaskannya kepadamu, wahai yang terpilih. Apa yang terjadi dalam hidupmu saat ini bukanlah kekacauan. Itu adalah keselarasan. Mungkin terasa tiba-tiba. Mungkin terasa seperti semuanya hancur atau bersatu, tetapi itu tidak acak. Itu bukan kebetulan. Itu bedah. Pergeseran ini, terobosan ini, tekanan aneh yang kamu rasakan di dadamu seperti sesuatu yang besar akan terjadi. Itu bukan hanya imajinasimu. 3 kekuatan dahsyat telah menyatu dalam realitasmu. Dan kini kamu berdiri di mata badai yang dimaksudkan untuk kebangkitanmu. Pertama, mari kita bicara tentang pengakuan. Suatu hari kamu melihat sekeliling dan akhirnya menyadari, tunggu sebentar, aku telah bermain kecil. Kamu menyadari ruangan tempat kamu berada tidak sesuai dengan visi di hatimu. Orang-orang yang bertepuk tangan untukmu bahkan tidak setengah mengesankan seperti dirimu yang sedang kamu menjadi. Kamu menyadari bahwa kamu telah menurunkan getaranmu agar mudah dicerna oleh orang-orang yang tidak memiliki nafsu akan kebesaran. Dan itu menyerangmu seperti kilat. Kamu tidak biasa. Dan berpura-pura menjadi biasa itu memakan segalanya darimu. Bayangkan ini. Kamu adalah seekor singa yang dibesarkan di kebun binatang. Kamu diberi makan sesuai jadwal, disuruh diam, dijinakkan menjadi rutinitas. Tapi suatu hari kamu menangkap bayanganmu sendiri. Liar, agung, tak dijinakkan, dan sesuatu klik. Kamu tidak dilahirkan untuk sangkar ini. Kamu dikondisikan untuk itu. Dan begitu pengakuan itu datang, tidak ada lagi yang cocok. Bukan pekerjaan, bukan hubungan, bukan pertemanan palsu yang dulu kamu toleransi. Karena jiwamu mengingat frekuensi aslinya. Itulah yang membangunkanmu akhir-akhir ini. Kamu mengingat siapa dirimu sebenarnya dan mereka merasakannya. Pergeseran dalam energimu itu mengguncang orang, karena versimu yang nyaman mereka manipulasi tidak ada lagi. Kemudian datanglah daya tarik magnetis. Tiba-tiba, orang-orang yang tidak pernah kamu kira akan memperhatikanmu mengawasimu. Peluang yang tidak kamu kejar muncul di kotak masukmu. Kamu menarik energi seperti gravitasi dan kamu bahkan tidak tahu bagaimana. Tapi izinkan saya memberitahumu mengapa. Kamu berhenti membocorkan energi. Kamu berhenti menjelaskan dirimu kepada orang-orang yang berkomitmen untuk salah memahamimu. Kamu berhenti mengejar penyelesaian, perhatian, dan kedamaian palsu. Ketika kamu memotong apa yang mengurasmu, kamu secara otomatis menarik apa yang memberimu makan. Begitulah cara kerja magnetisme. Kamu bukan lagi genangan air. Kamu telah menjadi arus, sebuah kekuatan, dan kekuatan menarik banyak hal. Bayangkan ini. Kamu adalah sinyal yang terperangkap dalam statis, tapi sekarang kamu menyiarkan pada frekuensi yang bersih, jelas, percaya diri, tanpa penyesalan. Kamu masuk ke dalam ruangan dan orang-orang merasakannya sebelum mereka bahkan tahu mengapa. Karena auramu tidak lagi meminta izin, ia memerintahkan pengakuan. Dan ya, beberapa orang tertarik pada cahaya itu, yang lain terpicu olehnya. Tapi itu bukan urusanmu. Daya tarik bukanlah tentang disukai oleh semua orang. Ini tentang selaras dengan apa yang dimaksudkan untukmu. Dan sekarang, wahai yang terpilih, kita sampai pada kekuatan ketiga, waktu ilahi. Hal yang mengikat semuanya. Alasan mengapa itu tidak berhasil saat itu. Alasan mengapa kamu tertunda. Alasan mengapa pengkhianatan harus terjadi. Alasan mengapa kamu harus berjalan sendiri untuk musim yang begitu lama. Kamu mulai melupakan suara tepuk tangan. Karena alam semesta sedang mengatur ulang hal-hal di belakang punggungmu. Kamu tidak melewatkan apapun. Kamu sedang diposisikan ulang untuk sesuatu yang terlalu besar untuk dibawa dengan versi lamamu. Izinkan saya bertanya sesuatu. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa sekarang orang-orang mulai memperhatikan? Mengapa sekarang pintu-pintu terbuka? Mengapa kamu tiba-tiba merasakan lonjakan ini di tubuhmu? Seperti namamu dibisikkan di ruangan yang bahkan belum pernah kamu masuki. Karena ini adalah musim keselarasanmu. Semua yang kamu alami,
semua yang kamu selamatkan, semua yang kamu lepaskan. Itu adalah ujian sebelum penempatan, persiapan sebelum presentasi. Dan sekarang, lampu menyala dan kamu sedang diungkapkan. Bayangkan ini, sebuah roket tidak hanya lepas landas saat dibangun. Ia duduk di landasan peluncuran, diam, tenang, dikelilingi oleh orang-orang yang bahkan tidak memahami cetak birunya, sampai hitungan mundur dimulai. Dan kemudian semuanya menyala. Disitulah kamu berada sekarang, wahai yang terpilih. Kamu tidak hancur, kamu menembus. Dan ya, mereka terpesona. Bukan karena kamu berisik, tetapi karena mereka tidak percaya kamu menyadarinya tanpa pernah mengumumkan rencanamu. Izinkan saya memberikan kebenaran pahit yang dibungkus emas. Orang-orang yang meremehkanmu kini sedang mempelajarimu. Orang-orang yang mengejek rasa sakitmu kini mengawasimu sembuh menjadi seseorang yang tidak bisa mereka jangkau. Dan mereka bertanya pada diri sendiri setiap hari, bagaimana sialan mereka melakukannya. Kamu melakukannya dengan mempercayai proses yang tidak masuk akal saat itu. Kamu melakukannya dengan menyerahkan diri pada keheningan dan masih memilih untuk tumbuh. Kamu melakukannya dengan menyadari bahwa kamu tidak perlu mengejar apa yang sudah tertulis untukmu. Karena ketika ketiga kekuatan itu menyatu, pengakuan, daya tarik, dan waktu, apa yang kamu jadi tidak dapat dihindari. Kamu tidak lagi mencari kekuatan, kamu adalah kekuatan. Kamu tidak lagi meminta keselarasan, kamu adalah keselarasan. Kamu tidak lagi menunggu untuk dipilih, kamu adalah yang terpilih. Biarkan mereka berbisik, biarkan mereka bertanya-tanya, biarkan mereka mencoba meniru cahaya yang pernah mereka ejek. Karena apa yang akan datang selanjutnya, itu bukan hanya momenmu, itu adalah konfirmasimu. Dan tidak ada, sama sekali tidak ada, yang bisa menghentikan kekuatan yang akhirnya menyadari bahwa ia dilahirkan untuk memindahkan gunung. Kamu sudah menyadarinya. Sekarang biarkan dunia mencari tahu bagaimana menangani dirimu. 3. Mereka mencoba meremehkanmu, sekarang kamu melihat ilusi. Itu seperti elang. Saat kamu menyadari nilaimu, permainan berakhir untuk setiap orang yang memanfaatkan keraguanmu. Ada momen sepersekian detik dalam perjalanan setiap orang yang terpilih yang mengubah seluruh permainan. Itu tidak berisik, itu tidak datang dengan kembang api, tetapi itu memotong dalam dan bertahan selamanya. Yaitu ketika kamu akhirnya melihat melalui ilusi, kebohongan bahwa kamu entah bagaimana kurang dari, belum siap, atau terlalu banyak. Momen itu tidak hanya mengubah pola pikirmu, itu menghancurkan sangkar yang mereka bangun di sekitar potensimu. Kamu dulu melihat hidup seolah itu adalah gunung yang mustahil. Kamu akan stres tentang hal-hal yang sekarang terasa sangat kecil. Mengapa? Karena kompas batinmu mati, dikalibrasi oleh rasa sakit, penolakan, pengkhianatan, dan kerendahan hati yang terprogram. Mereka melatihmu untuk meremehkan dirimu sendiri agar kamu tidak pernah mengancam posisi mereka. Tetapi klik tenang itu di jiwamu, hari kamu melihat apa yang dulu menakutimu, dan berkata, tunggu, ini saja? Itulah saat kenaikanmu dimulai. Bayangkan hidup dengan kacamata buram selama bertahun-tahun. Kamu belajar menerima kabur, berasumsi begitulah hidup. Lalu suatu hari kamu membersihkan lensa dan boom, semuanya menjadi sangat jelas. Itulah yang terjadi padamu. Dan sekarang mereka tidak bisa berbohong kepadamu lagi. Bukan dengan pujian, bukan dengan rasa bersalah, bukan dengan ketakutan. Pergeseran dalam visi ini tidak hanya memengaruhi satu bagian dari hidupmu. Itu ada di mana-mana. Kamu melihat cinta palsu apa adanya. Kamu melihat manipulasi yang menyamar sebagai kebaikan. Kamu melihat bagaimana tujuan lamamu didasarkan pada kelangsungan hidup, bukan tujuan. Dan yang terpenting, kamu melihat dirimu yang sebenarnya, bukan versi yang rusak yang diajarkan orang lain untuk kamu bawa, tetapi versi yang nyata, kuat, bijaksana, diperlukan. Inilah kebenaran yang tidak pernah mereka ingin kamu temukan. Kamu tidak pernah menjadi underdog. Kamu hanya bermain di arena yang salah. Jadi ya, rasanya berbeda sekarang. Beban itu hilang. Bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tetapi karena kamu menjadi lebih tajam. Kamu menjadi kebal terhadap kebisingan. Kamu tidak lagi salah mengartikan kekacauan sebagai chemistry. Kamu tidak lagi puas dengan remah-remah ketika kamu dilahirkan untuk membuat seluruh kue.
Kamu menyadari bahwa kamu tidak pernah meminta terlalu banyak. Kamu hanya meminta kepada orang yang salah. Dan sekarang kamu melihat, mereka tidak bisa berpura-pura tidak melihatmu. Pat, kamu menjadi api. Sekarang mereka tidak bisa berhenti berputar seperti kupu-kupu malam. Kamu tidak mencari perhatian. Kamu mengubah frekuensi dan alam semesta merespons sesuai. Mari kita perjelas, wahai yang terpilih. Apa yang kamu alami sekarang bukanlah kebetulan. Ini adalah hukum magnetik yang bergerak saat kamu menyadari siapa dirimu sebenarnya. Seluruh medan energimu bergeser, tidak hanya bersinar, tetapi juga selaras. Dan tiba-tiba, kamu masuk ke dalam ruangan di mana kepala-kepala berbalik, bahkan sebelum kamu berbicara. Orang-orang merasakannya sekarang. Sebelum percakapan, sebelum kontak mata, kehadiranmu sudah melakukan pekerjaan berat. Itu bukan ego, itu adalah keselarasan. Inilah yang terjadi ketika sebuah jiwa merebut kembali frekuensi aslinya. Auramu mengingat dirinya sendiri, dan sekarang energi yang kamu siarkan menembus kebisingan seperti pisau. Kamu menjadi sinyal, bukan statis, dan sinyal menarik, sinyal memerintah, sinyal melepaskan segalanya. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana mereka tertawa lebih keras pada leluconmu sekarang? Bagaimana mereka lebih mendekat? Bagaimana mereka tiba-tiba menghargai pendapatmu? Itu bukan hanya kepribadian, itu getaran. Itu energi yang tidak lagi meminta untuk diperhatikan. Itu menarik perhatian seperti gravitasi. Dan itu membuat beberapa orang gila karena jauh di lubuk hati. Mereka tahu kamu tidak mengubah ruangan itu. Kamu menjadi alasan ruangan itu berubah. Bayangkan berjalan ke suatu tempat dan mengubah suhu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Itulah kamu sekarang. Orang-orang meninggalkan kehadiranmu dengan merinding atau kejelasan, tetapi tidak pernah sama. Beberapa memberitahumu bagaimana kepercayaan dirimu memberi mereka izin untuk menjadi nyata. Yang lain tidak akan mengatakan sepatah kata pun, tetapi mereka mulai meniru nada suaramu, waktumu, kebenaranmu. Namun inilah putarannya, daya tarik ini bukan tentang kecantikan, status, atau pesona. Ini tentang keaslian, ini primordial, ini kuno. Ini adalah jiwa yang mengingat bagaimana rasanya menjadi nyata. Dan nyata itu langka, itulah mengapa mereka terpikat. Kamu tidak memohon untuk dilihat. Kamu menjadi seseorang yang tidak bisa lagi diabaikan. Kamu tidak memaksa siapapun untuk mengagumimu. Kamu selaras dan itu membuat dunia menyesuaikan diri. Dan tentu, beberapa orang benar-benar terinspirasi olehmu. Yang lain bingung, iri, atau terobsesi. Tetapi semua itu tidak penting karena babak baru ini bukan tentang bagaimana perasaan mereka terhadapmu. Ini tentang bagaimana perasaanmu tentang dirimu sendiri. Itulah magnetisme, wahai yang terpilih. Bukan apa yang kamu katakan, tetapi apa yang dibisikkan oleh kehadiranmu yang telah sembuh. Dan percayalah, mereka mendengarnya dengan jelas. 5. Beberapa bertepuk tangan karena mereka mencintaimu. Yang lain bertepuk tangan hanya untuk cukup dekat mencuri. Tidak setiap ucapan selamat tulus. Beberapa hanyalah misi pengintaian yang terselubung. Mari kita sebut apa adanya. Wahai yang terpilih, kamu sedang diawasi, dipelajari. Bukan hanya oleh pengagum, tetapi oleh strategis. Orang-orang yang tidak peduli dengan perjalananmu. Mereka peduli dengan formula, cahaya, pengaruh, cetak biru yang kamu tumpahkan darah untuk membuatnya. Mereka tidak merayakan kebangkitanmu. Mereka diam-diam mencoba mereplikasi itu tanpa membayar harga yang kamu keluarkan untuk mendapatkannya. Disinilah peningkatanmu selanjutnya dimulai. Kecerdasan diskresi, karena taruhannya lebih tinggi sekarang. Dan alam semesta tidak hanya memberkatimu dengan perhatian, ia menguji kemampuanmu untuk menyaringnya. Bayangkan diberi cawan emas. Terlihat indah, berkilau di bawah cahaya. Tapi satu tegukan dan racun. Begitulah beberapa pendukung ini. Mereka tersenyum di hadapanmu, tetapi diam-diam membenci fakta bahwa kamu berhasil keluar. Mereka meniru gayamu, mengulang kata-katamu, tetapi tidak tahu apa harganya untuk berbicara dari luka yang telah sembuh. Dan itulah mengapa kecerdasan diskresi tidak lagi opsional. Itu adalah kelangsungan hidup. Jadi, bagaimana kamu membedakannya? Pendukung mengangkat semangatmu bahkan ketika mereka tidak mendapatkan apa-apa dari itu.
Pelajar mengawasi dalam keheningan, menunggu untuk menguangkan keaslianmu tanpa memahami rasa sakitmu. Pendukung ingin melihatmu menang. Pelajar ingin mencari tahu bagaimana kamu melakukannya tanpa bertanya langsung kepadamu, karena kekaguman terasa terlalu seperti menyerah. Inilah kebenaran yang tidak akan pernah mereka katakan dengan lantang. Mereka iri pada cahayamu karena itu mengekspos bayangan mereka. Mereka menginginkan hasil dari penyembuhanmu, tetapi bukan malam-malam kamu menangis sendirian. Hari-hari kamu mempertanyakan kewarasanmu, keheningan yang kamu rasakan, sementara dunia mengabaikanmu. Jadi ya, mereka belajar, mereka berlama-lama, tetapi energimu akan selalu mengungkap mereka. Bayangkan berjalan ke hutan, burung bernyanyi, pepohonan bergoyang, tapi tersembunyi di dahan ada mata. Diam, tenang, tak berkedip. Begitulah cara para pelajar ini beroperasi. Diam, tenang, tak berkedip, tapi kamu merasakannya. Dan sekarang kamu harus memilih siapa yang boleh tetap dekat. Karena apa yang akan datang selanjutnya, itu bukan untuk mereka yang ingin memanfaatkan kekuatanmu. Itu untuk mereka yang menjaganya bersamamu. Pilih dengan bijak, wahai yang terpilih. Masa depanmu tidak membutuhkan penonton. Itu menuntut prajurit. 6. Itu bukan penundaan. Itu adalah pengaturan ilahi untuk memastikan kamu tidak akan goyah lagi. Jika alam semesta memberikannya kepada dirimu yang lama, kamu akan menjatuhkannya. Sekarang kamu dibangun untuk membawanya sampai ke puncak. Mari kita ungkap kebenaran pahitnya, wahai yang terpilih. Kamu tidak ditolak, kamu dikembangkan. Apa yang terasa seperti penundaan sebenarnya adalah rekayasa ilahi. Semua kali kamu mempertanyakan jalanmu, semua pintu yang tetap tertutup, semua orang yang pergi ketika kamu paling membutuhkan mereka, itu bukan penolakan. Itu adalah pemurnian. Alam semesta tidak mengabaikanmu. Itu menguatkanmu. Karena jujur saja, jika kamu telah menerima berkat yang akan kamu masuki saat kamu masih peduli, apa yang orang lain pikirkan tentangmu, kamu akan menyia-nyiakannya. Jika peluang besar itu muncul saat kamu masih membutuhkan persetujuan, masih meredupkan cahayamu untuk membuat orang lain nyaman, masih meragukan instingmu, kamu akan tersesat dalam kebisingan dan alam semesta menolak untuk membiarkan itu terjadi. Bayangkan mencoba membawa emas dalam wadah yang retak. Itu tumpah, itu sia-sia, itu tidak bisa menahan beban. Jadi apa yang dilakukan alam semesta? Itu menyegel retakanmu dalam keheningan. Itu mengirim pengkhianatan untuk memperkuat kesetiaanmu. Itu mengirim isolasi untuk mengungkapkan suara batinmu. Itu mengirim penundaan bukan untuk menghukummu, tetapi untuk menyempurnakanmu. Sekarang kamu tidak lagi memohon validasi. Kamu memvalidasi dirimu sendiri. Kamu tidak bereaksi. Kamu merespons dengan kejelasan. Kamu tidak membutuhkan keramaian. Kamu terhubung dengan kebenaran. Itulah arti sebenarnya dari waktu ilahi, penundaan pelindung yang mempersiapkanmu untuk memikul beban potensimu tanpa runtuh. Dan inilah fakta dingin yang tidak akan pernah mereka katakan dengan lantang. Kebanyakan orang tidak pernah bangkit, bukan karena mereka kurang bakat, tetapi karena mereka menerima terlalu cepat, terlalu dini, terlalu lemah, terlalu tidak teruji. Tapi tidak denganmu. Kamu dipaksa untuk mendapatkan kedamaianmu. Dan sekarang setelah musimmu tiba, kamu tidak hanya akan menyentuhnya, kamu akan menjaga itu. Setiap hal yang mereka tertawakan, setiap air mata yang kamu tumpahkan, setiap malam kamu berbisik, "Mengapa bukan aku?" Sekarang semuanya masuk akal, karena momen ini, terobosan ini tidak pernah terlambat. Itu tepat waktu, persis sepertimu. 7. Mereka tidak bisa memanipulasi. Apa yang tidak lagi kamu butuhkan validasi darinya. Setelah kamu berhenti membutuhkan persetujuan, kamu menjadi tak tersentuh. Inilah bagian yang tidak bisa mereka tahan. Wahai yang terpilih, kamu tidak lagi gemetar. Kamu tidak lagi mencari. Kamu tidak lagi mengecilkan diri untuk diterima oleh orang-orang yang bahkan tidak pernah melihatmu. Sekarang kamu membawa nilaimu seolah itu terjalin dalam DNA-mu. Tidak berisik, tidak sombong, hanya tak tergoyahkan. Mereka merasakannya dalam keheninganmu. Mereka melihatnya dalam postur tubuhmu. Dan itu membuat orang-orang semakin menghormatimu
atau mundur karena mereka tidak bisa lagi mengendalikan versimu yang tidak ada lagi. Kamu dulu menawar nilaimu seolah itu adalah kupon, menawarkan diskon hanya untuk dicintai. Sekarang kamu mengerti bahwa kehadiranmu sendiri adalah nilai premium. Kamu tidak menjelaskan mengapa kamu berharga. Kamu mewujudkan itu. Dan itulah perbedaannya. Bayangkan berdiri di pasar yang ramai, di mana semua orang meneriakkan harga mereka, memohon untuk dipilih. Dan di sanalah kamu, tenang, diam, tak tersentuh. Kamu tidak berteriak. Kamu tidak mengejar. Kamu menunggu. Karena nilai sejati tidak memohon. Itu dikenali. Dan apa yang mereka kenali sekarang bukan hanya kepercayaan diri. Itu adalah kebenaran. Kamu berjalan dalam frekuensi seseorang yang mengingat siapa mereka sebelum dunia menyuruh mereka untuk menjadi kurang. Kepercayaan diri ini tidak datang dari tepuk tangan atau piala. Itu datang dari dihancurkan, dilucuti segalanya, dan menemukan bahwa bahkan tanpa gelar, pengikut, atau cinta palsu, kamu masih cukup. Kamu tahu nilaimu sekarang, dan itulah mengapa hal-hal bergeser di sekitarmu. Orang-orang memperlakukanmu berbeda, bukan karena kamu berbeda, tetapi karena batasanmu berbeda. Kamu tidak membiarkan siapapun berbicara kepadamu, seolah kamu biasa-biasa saja. Kamu tidak menerima yang kurang, hanya untuk menjaga perdamaian. Kamu tidak menghibur koneksi yang menguras cahayamu, hanya untuk menghindari kesendirian, karena kamu lebih suka berdiri sendiri dalam kebenaranmu, daripada dikelilingi oleh kebisingan yang menyamar. Dan inilah yang aneh. Mereka pikir kamu tidak akan pernah menemukan versi dirimu yang ini. Tapi sekarang, setelah kamu memilikinya, kamulah satu-satunya hal yang tidak bisa mereka palsukan, tidak bisa mereka goyahkan, dan pasti tidak bisa mereka hancurkan. Kepercayaan diri yang berakar pada kebenaran adalah keheningan paling keras di ruangan manapun. Dan wahai yang terpilih, kamu adalah keheningan itu. 8. Kamu melepas masker. Sekarang dunia harus menghadapi dirimu yang sebenarnya dan mereka terkejut. Ketika kamu berhenti tampil, kamu mulai mentransformasi dirimu dan segala sesuatu di sekitarmu. Inilah bagian yang membengkokkan kenyataan, wahai yang terpilih. Bukan kemauan, bukan cahaya yang keluar, tetapi momen kamu menjatuhkan masker sialan itu. Yang kamu kenakan untuk membuat orang lain merasa nyaman. Yang meredupkan kekuatanmu agar ketidakamanan mereka tidak terancam. Yang membuatmu dapat ditoleransi, disukai, dapat dikendalikan. Kamu melepasnya. Dan tiba-tiba segala sesuatu di sekitarmu berubah. Karena ketika kamu berhenti berpura-pura menjadi enak, kamu mulai menjadi magnetis. Kamu berhenti mengejar ruang yang tidak pernah dimaksudkan untuk menampung kebenaranmu. Kamu berhenti membentuk dirimu agar diterima oleh orang-orang yang hanya nyaman dengan keheninganmu. Sekarang kamu berjalan dalam keaslian yang murni dan tanpa penyesalan. Dan itu mengganggu persepsi orang tentang kenyataan. Bukan karena kamu mencoba membuktikan sesuatu, tetapi karena dirimu yang sebenarnya menulis ulang aturan. Kamu tidak menarik orang karena apa yang kamu lakukan. Kamu menarik mereka karena bagaimana kamu membuat mereka merasa, sembuh, terlihat, berani. Kehadiranmu memberi izin, kebenaranmu menular. Bayangkan menjadi cermin di dunia yang penuh topeng. Ketika orang berdiri dalam energimu, mereka melihat diri mereka sendiri tidak seperti apa adanya, tetapi seperti apa yang bisa mereka menjadi. Dan pantulan itu mengguncang mereka. Karena kebanyakan orang takut akan siapa yang bisa mereka menjadi jika mereka menjatuhkan kebohongan. Namun, itulah mengapa mereka tertarik kepadamu. Sekarang, kamu tidak tampil, kamu beresonansi. Apa yang mereka rasakan bukan hanya karisma. Itu adalah konvergensi. Pengakuan nilaimu, daya tarik magnetis dari kehadiranmu yang telah sembuh, dan waktu ilahi yang memastikan semua ini terjadi ketika kamu cukup kuat untuk menahannya. Kamu tidak hanya mengubah cara orang melihatmu, kamu mengubah cara mereka melihat diri mereka sendiri. Kamu telah menjadi percikan yang menyalakan api batin, dan tidak semua orang bisa menangani itu. Tetapi orang-orang yang bisa, mereka tetap tinggal, mereka bangkit, dan mereka membantumu membangun apa yang tidak bisa dihancurkan. Inilah yang terjadi ketika masker jatuh,
dan misi dimulai. Realitas membengkok ke jiwa yang tidak lagi berpura-pura. Dan wahai yang terpilih, kamu adalah jiwa itu sekarang. 9. Kamu hanya mencoba bertahan hidup. Sekarang kamu secara tidak sengaja memimpin sebuah generasi. Orang-orang sejati tidak meminta untuk memimpin. Mereka hanya sembuh dengan begitu nyaring sehingga seluruh suku mengikuti. Kamu tidak pernah meminta ini, wahai yang terpilih. Kamu tidak mencoba menjadi penyelamat, panutan, atau guru yang dipoles dengan mikrofon dan pengikut. Kamu hanya mencoba untuk selamat, untuk menghentikan pendarahan, untuk membungkam kebisingan, untuk memutus siklus yang mereka katakan tidak dapat dipecahkan, tapi sesuatu yang liar terjadi dalam perjalanan menuju penyembuhanmu. Kamu menjadi cetak biru. Tanpa berusaha, kelangsungan hidupmu menjadi izin mereka, keheninganmu menjadi kebangkitan mereka, keaslianmu menjadi percikan yang memberi orang lain keberanian untuk akhirnya menjatuhkan topeng. Itulah warisan. Tidak dibangun dalam sorotan, tetapi dalam bayang-bayang, di mana kamu memilih untuk sembuh ketika tidak ada yang bertepuk tangan. Bayangkan satu lilin menyala sendiri di gua yang gelap gulita. Itu tidak mencoba bersinar. Itu hanya menolak untuk padam. Tetapi saat api itu berdiri teguh, setiap jiwa lain dalam kegelapan melihat apa yang mungkin. Dan mereka meraih cahaya mereka sendiri. Itulah kamu, wahai yang terpilih. Efek riak, bukti hidup, kekuatan tenang yang menulis ulang aturan tentang apa artinya bangkit. Dan kini segala yang kamu sentuh mulai bergeser. Orang-orang di sekitarmu berbicara berbeda, bergerak berbeda, bermimpi lebih besar. Mereka mungkin tidak pernah mengatakannya dengan lantang, tetapi jauh di lubuk hati mereka tahu. Energimulah yang membuat mereka percaya lagi, bukan karena kamu berkhotbah, tetapi karena kamu mewujudkan. Ini adalah warisan tanpa ego, kepemimpinan tanpa gelar, pelayanan tanpa pengorbanan diri. Karena sekarang kamu bergerak dalam keselarasan penuh. Apa yang memberimu makan adalah apa yang memberi mereka kekuatan. Tidak ada kelelahan di sini, tidak ada kepalsuan, tidak ada kinerja, hanya kelimpahan. Hanya jiwa yang akhirnya melakukan apa yang dilahirkan untuk dilakukan dan menyaksikan seluruh alam semesta merespons. Dan itulah bagian yang indah. Energi yang sama yang membangun kembali dirimu kini, membangun kembali orang lain melalui dirimu. Bukan dengan paksaan, tetapi dengan frekuensi. Ini lebih besar dari kesuksesan pribadi. Sekarang, ini tentang dampak. Dan alam semesta sedang memposisikanmu untuk lebih dari sekadar kemenangan. Ia sedang mempersiapkanmu untuk sejarah. Kamu tidak hanya sembuh. Kamu menyembuhkan orang lain hanya dengan berada dalam kebenaranmu. Itu, wahai yang terpilih, adalah warisan. 10. Kamu tidak menjual diri. Kamu muncul dan sekarang alam semesta membayar penuh. Mereka mengambil jalan pintas. Kamu mengambil jalan panjang dengan jiwamu tetap utuh. Dan itulah mengapa kamu akan makan selamanya. Inilah kebenarannya, wahai yang terpilih. Apa yang datang kepadamu bukan hanya uang, itu berarti, itu selaras, itu sangat dan spiritual makmur karena itu tidak hanya menghargai keahlianmu, itu menghormati jiwamu. Ini bukan berkat acak yang jatuh dari langit. Ini adalah tugas yang dibuat khusus untuk frekuensimu. Kamu tidak lagi mengejar dolar. Kamu menarik pembayaran takdir, hadiah dari alam semesta, karena tetap otentik ketika lebih mudah untuk berpura-pura, memanipulasi, atau meniru keramaian. Sementara yang lain menjual diri mereka untuk ketenaran instan, kamu menunggu. Kamu membangun perlahan. Kamu membangun secara nyata. Dan sekarang kamu melangkah ke peluang yang terasa begitu alami. Hampir terasa seperti lelucon kosmik. Karena selama ini yang harus kamu lakukan hanyalah menjadi dirimu sendiri. Bayangkan ini. Sebatang pohon ditanam dalam keheningan, disiram dengan keraguan, terkena badai. Namun, ketika akhirnya berbuah, semua orang menginginkan buahnya. Tetapi, tidak ada yang ingin berbicara tentang tahun-tahun yang dibutuhkan agar akarnya tumbuh lebih dalam. Itulah kamu. Dan sekarang kamu berbuah. Tidak hanya secara finansial, tetapi juga secara spiritual. Kamu mempercayai dirimu sendiri ketika tidak ada yang pasti. Kamu bergerak dengan integritas ketika itu mengorbankan pengikut, teman, dan peluang palsu.
Kamu membiarkan energimu menjadi merekmu, niatmu menjadi rencana bisnismu, dan pilihan yang tenang itu, komitmen yang tak terlihat pada kebenaran itu. Itu menjadi aset terbesarmu. Kamu tidak membutuhkan gimmick. Kamu tidak mengejar tren. Kamu tidak membengkokkan semangatmu hanya untuk maju. Dan sekarang setiap pintu yang terbuka membawa kedamaian bersamanya. Setiap koneksi terasa menyehatkan. Setiap peluang terasa pantas. Tidak hanya secara finansial, tetapi juga secara karma. Dan inilah bagian yang paling liar. Kamu ingin tampil sekarang. Tidak ada kelelahan, tidak ada ketakutan, tidak ada kelelahan kinerja karena apa yang kamu lakukan adalah dirimu. Kamu dibayar untuk menjadi nyata. Dan itu adalah tingkat kekayaan yang bahkan tidak bisa diukur dengan uang. Ini adalah kemakmuran spiritual dalam bentuk paling murni. Mampu berdiri dalam kebenaran penuh tentang siapa dirimu dan berkembang. Jadi tidak, kamu tidak hanya bertahan hidup, kamu tetap kuat. Dan sekarang alam semesta akan membayar dengan bunga. 11. Mereka tidak memilihmu tetapi sekarang semua orang mengawasi setiap gerakanmu, seolah kamu mengendalikan seluruh permainan. Para pemimpin paling vokal tidak berbicara. Mereka hidup sedemikian rupa sehingga membuat orang lain mempertanyakan bayangan mereka sendiri. Kamu tidak mengejar pengaruh, wahai yang terpilih. Kamu menjadi pengaruh itu. Kamu tidak mengambil mikrofon dan menuntut perhatian. Kamu hanya hidup selaras. Dan tiba-tiba orang mulai mendengarkan dengan jiwa mereka. Itulah jenis kepemimpinan yang tidak bisa ditandingi oleh gelar apapun. Kamu tidak meminta panggung. Hidup membangunkanmu satu melalui api, kegagalan, dan kepercayaan diri yang kuat. Dan sekarang kamu adalah bukti yang orang-orang pegang ketika dunia mereka sendiri mulai retak. Mereka mengamati bagaimana kamu melewati badai dengan mata tenang. Mereka meniru bagaimana kamu berbicara kebenaran tanpa gemetar. Mereka mempelajari bagaimana kamu menolak untuk menyerah bahkan ketika keramaian menjadi sunyi. Mengapa? Karena sesuatu tentang dirimu mengatakan, aku tahu siapa diriku dan aku tidak di sini untuk bermain kecil hanya untuk membuatmu nyaman. Pengaruh semacam ini, itu tidak datang dengan mudah. Itu datang dari diremehkan begitu lama, keheninganmu berubah menjadi kebijaksanaan. Itu datang dari memegang nilaimu ketika kompromi terlihat menguntungkan. Itu datang dari kehilangan orang yang kamu cintai hanya untuk menjaga orang yang sedang kamu menjadi. Bayangkan berdiri di tengah badai, tidak berlari, tidak berteriak, hanya diam. Dan segala sesuatu di sekitarmu mulai bergeser karena keheninganmu membawa lebih banyak kekuatan daripada kekacauan mereka. Disitulah kamu berada sekarang. Kamu tidak tergoyahkan, bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tetapi karena kamu melakukan pekerjaan batin yang dihindari orang lain. Tetapi dengan kekuatan itu datang tekanan, iri hati akan menyusup, menyamar sebagai rasa ingin tahu. Kebencian akan muncul, berpura-pura memeriksa keadaanmu. Akan ada bisikan, gangguan, dan sabotase yang terselubung senyuman. Tetapi tidak ada yang melekat karena semangatmu berlapis baja. Kamu sudah melewati ujian. Mereka baru memulai. Dan inilah putarannya. Kepemimpinanmu tidak berisik. Itu dirasakan dalam kehadiranmu, dalam konsistensimu, dalam cara orang merasa lebih aman hanya dengan berdiri di dekat kebenaranmu. Kamu tidak memimpin dengan hype, kamu memimpin dengan energi. Dan itulah jenis pengaruh yang tidak bisa dicuri atau dipentaskan. Jadi, biarkan mereka mengawasi. Biarkan mereka berkomplot. Biarkan mereka memproyeksikan. Karena apakah mereka mengakuinya atau tidak, kamu sudah memimpin mereka hanya dengan menjadi dirimu apa adanya. 12. Kamu tidak beruntung. Kamu selaras dan takdir akhirnya mengejar. Ini bukan puncaknya. Ini adalah landasan peluncuranmu. Dunia bahkan belum melihat sepenuhnya kemampuanmu. Inilah dia, wahai yang terpilih. Momen di mana segala yang telah kamu alami, lewati dan bangkit darinya, menyatu menjadi sesuatu yang tak terbantahkan. Tidak ada lagi tebakan. Tidak ada lagi menunggu. Tidak ada lagi meminta tanda. Kamu berada dalam fase takdirmu sekarang. Dan tidak, itu bukan keberuntungan. Itu adalah hasil dari keselarasan. Itulah yang terjadi ketika setiap oans kerja bayangan, ketabahan spiritual, dan pilihan yang menghargai diri sendiri bertemu dengan waktu yang tepat.
Kamu tidak tiba di sini secara kebetulan. Kamu dibangun untuk ini. Apa yang ada di depan tidak hanya akan cocok dengan bakatmu, itu akan cocok dengan evolusimu. Bayangkan masuk ke sebuah ruangan dan menyadari segalanya di sini dibangun untukku. Peluang, orang-orang, dampaknya. Itu terasa surrealis namun tak terbantahkan adalah milikmu. Itulah tampilan keselarasan ilahi. Ketidakmungkinan yang mudah. Apa yang dulu terasa sulit sekarang mengalir. Apa yang dulu mengurasmu sekarang memberimu kekuatan. Apa yang dulu menghancurkanmu sekarang membangun platform di bawah kakimu. Setiap bagian, pengakuan, daya tarik, waktu, warisan, kemakmuran, kepemimpinan tidak pernah acak. Itu adalah potongan-potongan teka-teki yang saling mengunci untuk musim yang tepat ini. Dan sekarang, gambarnya jelas. Kamu tidak sedang menjadi, kamu adalah. Kamu beroperasi dalam frekuensi yang tidak lagi mentoleransi kebingungan, kekacauan, atau apapun yang tidak menghormati kebenaranmu. Dan inilah bagian yang indah. Setiap kemenangan yang datang sekarang bukan hanya tentang dirimu. Ini tentang apa yang akan kamu lakukan dengannya. Kehidupan yang akan kamu sentuh, sistem yang akan kamu goncangkan. Gelombang orang-orang terpilih berikutnya yang akan kamu aktifkan hanya dengan berdiri dalam kelengkapanmu. Ini bukan momen yang akan kamu capai. Ini adalah frekuensi yang akan kamu pertahankan. Itu akan tumbuh bersamamu, memperdalam dirimu, meregangkan dirimu. Kamu tidak mengejar takdir. Kamu berlabuh di dalamnya. Dan sekarang setiap langkah maju bergaung lebih keras melintasi garis waktu karena kamu tidak lagi berjalan hanya untuk dirimu sendiri. Kamu membawa generasi penyembuhan. Kamu mewujudkan apa yang mereka katakan terlalu banyak. Kamu adalah bukti bahwa kebenaran tidak membutuhkan izin. Itu hanya membutuhkan konsistensi. Jadi bersiaplah. Bukan untuk kemudahan, tetapi untuk keselarasan yang mudah. Bukan untuk ketenaran, tetapi untuk pengakuan jiwa. Bukan untuk perhatian, tetapi untuk dampak yang melipat gandakan dirinya sendiri melalui orang lain. Kamu sudah menyadarinya. Kamu tetap setia, dan sekarang takdir tidak mengetuk. Itu membuka pintu. 13. Kamu tidak hanya berevolusi, kamu memicu reaksi berantai yang tidak bisa mereka abaikan. Alam semesta menyembuhkanmu dengan nyaring agar orang lain dapat mendengar panggilan mereka sendiri dalam keheninganmu. Jujur saja, wahai yang terpilih, ini tidak pernah hanya tentang dirimu. Malam-malam tanpa tidur, peperangan emosional, kelahiran kembali yang merenggut semua yang aman dan akrab darimu. Itu semua adalah persiapan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Kamu tidak hanya menyembuhkan untuk bertahan hidup, kamu sedang disiapkan untuk dampak. Evolusimu menjadi transmisi hidup. Orang tidak hanya mengagumimu, mereka bergeser di sekitarmu. Mereka tidak bisa menjelaskannya, tetapi ketika kamu berbicara, sesuatu di dalam diri mereka bergerak. Ketika kamu berjalan dalam kebenaran, itu menyinari setiap kebohongan yang telah mereka jalani. Dan apakah mereka merayakannya atau menolaknya, mereka merasakannya. Bayangkan menjadi frekuensi, bukan orang. Peningkatan hidup pada kode emosional. Semua orang di sekitarmu sedang berjalan. Kehadiranmu tidak hanya menginspirasi, itu membangunkan. Bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu nyata, karena kamu berhasil keluar, dan kamu tidak memakai topeng untuk membuktikannya. Ini adalah efek riak yang dibangun alam semesta ketika ia berinvestasi pada rasa sakitmu. Itu melatih katalis, pengganggu, pengingat. Kamu tidak perlu menyebut dirimu seorang guru, pemimpin, atau penyembuh. Kamu adalah salah satunya hanya dengan perwujudan. Dan perwujudan itu kini menular. Orang tidak bisa kembali tidur setelah merasakan bagaimana rasanya berdiri di samping seseorang yang sepenuhnya terjaga. Itulah mengapa mereka terpesona. Itulah mengapa mereka bertanya, bagaimana sialan kamu menyadarinya? Karena kesuksesanmu tidak terlihat seperti keberuntungan. Itu terlihat seperti pembebasan. Itu terlihat seperti seseorang yang keluar dari matriks tanpa menghancurkan jiwanya. Dan sekarang kemanapun kamu pergi, kamu mengaktifkan kebenaran pada teman, orang asing, pada orang-orang yang pernah mengkhianatimu. Beberapa akan tertarik kepadamu untuk alasan yang benar. Yang lain hanya ingin merasakan cahaya. Tetapi bagaimanapun juga, keberadaanmu menyebabkan transformasi.
Jadi berjalanlah dengan berani, wahai yang terpilih. Kamu bukan tren, kamu bukan fase. Kamu adalah penyebab kebangkitan pada orang-orang yang bahkan tidak tahu mereka tertidur. Dan sekarang setelah kamu mengaktifkan frekuensi ini, tidak ada yang akan tetap sama lagi. 14. Kamu berhenti menyembunyikan bekas lukamu. Sekarang kekuranganmu melakukan apa yang tidak pernah bisa dilakukan kesempurnaan. Orang tidak mempercayai yang sempurna. Mereka mempercayai orang yang cukup berani untuk berdarah di depan umum dan tetap berdiri tegak. Inilah pergeseran rahasia yang mengukuhkan kekuatanmu. Wahai yang terpilih, kamu berhenti berusaha menjadi tanpa celah. Kamu berhenti mengedit kebenatanmu agar sesuai dengan dunia highlight reel mereka. Kamu membiarkan retakan terlihat dan alih-alih menghancurkanmu, itu menjadi garis kekuatanmu. Karena kesempurnaan mungkin mengesankan keramaian, tetapi ketidaksempurnaanlah yang terhubung dengan jiwa mereka. Ada saatnya kamu berpikir, lukamu mendiskualifikasimu. Bahwa menjadi mentah, emosional, tidak konsisten, membuatmu terlihat lemah. Tetapi sekarang kamu menyadari bahwa hal-hal itulah mengapa orang merasa aman bersamamu. Bukan permukaan yang dipoles yang menarik mereka. Itu adalah keaslian yang bisa mereka rasakan di bawahnya. Bayangkan ini. Di ruangan yang penuh topeng airbrushed, kamu masuk dengan kebenaran tanpa filter. Tanpa pura-pura, tanpa kepalsuan, hanya dirimu. Utuh, cacat, nyata. Dan tiba-tiba semua orang menghela napas karena kehadiranmu terasa seperti izin untuk menjadi rusak, untuk menjadi brilian, untuk menjadi apa adanya. Mereka tidak mengikutimu karena kamu memiliki segalanya. Mereka mengikutimu karena kamu cukup berani untuk mengakui ketika kamu tidak memiliki semuanya. Itulah daya tarik yang tidak bisa mereka palsukan. Itulah faktor X yang tidak bisa direplikasi oleh algoritma apapun. Kamu berhenti mencoba melindungi sebuah citra. Sekarang kamu melindungi kedamaianmu. Kamu tidak lagi mengejar persetujuan. Kamu menarik rasa hormat karena ada sesuatu yang tak terbantahkan kuatnya tentang seseorang yang bisa berkata, "Ini aku." Tidak sempurna, tidak dipoles, tetapi hadir dan masih kuat. Perjuanganmu tidak mendiskualifikasimu. Itu mengualifikasikanmu untuk memimpin orang-orang sejati. Kerentananmu tidak melemahkanmu. Itu mengungkap akar kekuatanmu. Jadi ketika orang-orang menatap dengan kagum, bertanya-tanya bagaimana kamu menyadarinya, ini adalah bagian dari jawabannya. Kamu berhenti berpura-pura harus menjadi orang lain selain dirimu. Dan pergeseran itu pergeseran yang berani, memberontak, ke dalam keutuhan yang mentah, tidak sempurna, jujur, itulah yang mengubah segalanya. Lapisan terakhir ini bukan tentang menjadi lebih. Ini tentang melucuti kepalsuan, sampai yang tersisa hanyalah jenis kebenaran yang memindahkan gunung. Kamu tidak perlu sempurna untuk menjadi kuat. Kamu hanya perlu nyata. Dan sekarang dunia termagnetisasi oleh keaslian itu.